Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da. Masyaallah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita rangkai dengan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita pada malam hari ini kita ambil judul Hakikat Islam. Hakikat Islam adalah inti atau sesuatu yang paling pokok dari ajaran Islam yang merupakan sebuah kewajiban yang wajib dimiliki oleh setiap kita semua dan oleh setiap kaum muslimin. Islam artinya adalah tunduk, patuh, taat, pasrah. Dengan kata lain, Islam adalah orang yang rela diatur sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Ketika Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Aslim." Berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Nabi Ibrahim membuat sebuah pengakuan di hadapan Allah, membuat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam." Itulah Islam. Lalu kita lihat pada ayat selanjutnya. Dalam surat An-Nur ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah." Sesungguhnya ucapan yang keluar di mulut orang mukmin idza du'u ila Allah, apabila diajak kepada Allah, apabila diajak kepada Rasul, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada jawaban lain kecuali jawaban yang keluar di mulut orang yang betul-betul dia sudah muslim adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Saya mendengar dan saya laksanakan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam yang hari ini bertekadlah untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kehidupan dan menyerahkan segala aktivitas dalam hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Yang dimaksud dengan wa nusuki adalah segala aktivitas yang kita lakukan, sejak dari niat sampai pekerjaan sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah realisasi dalam kehidupan, itu termasuk dalam kategori wa nusuki. Lalu wa mahyaya, hidup ini juga untukmu ya Allah. Wa mamati, supaya nanti pada saat kita merasakan jemputan kematian, itu juga berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buat pernyataan la syarikalah. Ya Allah,
tidak ada sekutu bagimu. Aku tidak mensyarikatkanmu ya Allah dengan sesuatu apapun. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama sebagai muslim, sebagai orang yang menyerahkan diri. Makanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itulah Islam. Jadi kapan seseorang dikatakan Islam? Dan kalau dia sudah menyerah diri sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita selanjutnya sebagai orang yang telah berserah diri kepada Allah dengan Islam sebagai agama yang benar yang kita anut adalah bersihkan akidah dari 3 penyakit. Pertama, penyakit akidah itu syirik. Yang kedua, penyakit akidah itu tahyul. Yang ketiga, penyakit akidah itu khurafat. Syirik berasal dari kata syaraka. Lawannya adalah khalasa. Syaraka itu adalah mengumpulkan beberapa macam barang seolah-olah yang terlihat itu satu. Padahal di situ ada beberapa unsur di dalamnya. Yang terlihat satu macam. Begitulah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang terlihat dia sholat untuk Allah. Yang terlihat sore hari dia ke masjid. Dia pakai baju koko, dia pakai peci ke masjid. Tetapi di dalam hatinya itu tidak semata-mata untuk Allah. Mungkin karena menantunya baru pulang, atau mungkin juga karena bulan depan dia mau pesta di rumah. Mungkin dia akan ada ancaman dari kepala desa. Mungkin situasi keamanan yang dia harus ke masjid. Jadi itu namanya syarat. Tapi kalau khalasa seperti yang terlihat, air putih yang bening yang bersih. Cuman hanya air putih. Makanya yang pertama, kita harus membersihkan akidah dari kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak kita jadikan Allah itu ada pendamping. Dalam berdoa kita kepada Allah juga seperti itu, Allahus Samad. Kalaupun kita bertawasullah dengan tawasul yang disyariatkan. Penyakit akidah. Yang kedua adalah tahyul. Tahyul adalah cerita-cerita dongeng yang dikait-kaitkan dengan keyakinan. Nah, misalnya ada orang meninggal dunia, kuburannya berlubang, kemudian keluar asap itu berubah menjadi api, lama-lama bisa menjadi kuda. Ini adalah tahyul yang tidak dikenal ada dalam Islam. Yang ketiga, yang dapat merusak akidah adalah khurafat. Khurafat, kepercayaan gaib. Kepercayaan gaib itu yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak wajib dipercaya, malah wajib ditolak. Misalnya, konon ada cerita kalau malam Jumat itu ada penjaga bukit salah turun kemari, dia minta nasi goreng sama ayam panggang. Itu khurafat. Kalau misalnya ada orang yang mau melamar seorang perempuan, lalu dia naik sepeda di tengah jalan, rantai sepedanya jatuh, kemudian dia berkeyakinan bahwa ini siang. Itu khurafat. Kadang-kadang pada saat dia berjalan, ada ular yang memotong dari depan, kemudian dia batalkan perjalanan. Itu juga bahagian daripada khurafat. Makanya hal-hal yang seperti itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Yang kita pelihara apa? Yang kita pelihara akidah, agar keyakinan kita kepada Allah itu keyakinan yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena di balik kemurnian akidah kita kepada Allah, di sanalah kita akan menemukan hakikat Islam yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, para ulama mengatakan, tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ul bih daripada fa'il. Mendahulukan iyyaka daripada na'budu dan nasta'in. Apa hikmah di balik ucapan yang seperti itu? Maksudnya adalah agar
semua macam bentuk ibadah yang kita lakukan, segala macam bentuk doa yang kita doakan, itu hanya terfokus. Ibadah hanya untuk Allah, berdoa juga hanya untuk Allah. Itulah hikmah. Kenapa Allah mendahulukan maf'ul bih daripada fa'il? Makanya kalau kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita baca itu apa? Dan bagaimana penjabaran dalam kehidupan? Makanya perlu ilmu. Makanya saya harapkan saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Jadi kalau pada malam hari ini kita ada sekitar 40 orang, mudah-mudahan ke depan coba diajak teman-teman agar kita lebih banyak mengikuti pengajian ini, supaya sedikit demi sedikit kita bisa mengenal bagaimana Islam yang sesungguhnya, bagaimana agama yang harus kita amalkan. Jadi dalam setiap kita sholat, dalam satu hari kita sholat 17 kali. 17 kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah. Jadi kita membuat sebuah pengakuan, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Dan itu adalah inti daripada surat Al-Fatihah. Jadi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini seperti kita sholat, seperti kita puasa, seperti kita bernazar, itu hanya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada saat kita berdoa. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, kita berdoa kepada Allah, kita tadahkan tangan ke langit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Ini adalah merupakan bahagian daripada ibadah yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan. Wala tusyriku bihi ahada. Dan kita tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Kita lihat contoh. Seorang Rasul Zunnun, Nabi Yunus. Tak kala beliau berada dalam perut ikan, yang beliau agungkan Allah, yang beliau tauhidkan Allah. Apa doa beliau? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Dia bersandar, dia bertongkat, dia menyerah diri hanya untuk Allah. Dia mengagungkan Allah Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, para pendengar, mudah-mudahan doa ini senantiasa kita ulang, kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena orang siapa yang membaca doa ini, makanya segala macam ucapan, segala macam doa itu mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa. Mana ada orang yang tidak berdosa? Kita banyak kesalahan. Perbanyaklah doa ini untuk menutup kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Mudah-mudahan doa dan kesalahan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat Islam tunduk dan patuh, rela diatur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.